Oke, untuk yang pertama Ibu Rere dari Papua ya, silakan Bu Rere. Halo, selamat malam. Jadi gara-gara bos GM nih, saya nih tadi lewat nyapa dia salah banget ya. Halo kok, halo bos. Rere lu ngomongnya, ngomong apa, gue belum mandi. Jadi saya berdiri sini juga saya nggak siap teman-teman. Selamat malam. Mungkin ada beberapa member saya juga yang datang dari Jayapura. Nah, saya mau ngomong apa ya? Karena di AFC itu saya ada karena kebetulan. Jadi saya nggak pernah MLM, jadi saya nggak pernah MLM, nggak suka MLM. Apa sih itu ngajak-ngajakin orang dan saya belum pernah ngomong ya. Jadi kadang-kadang tuh gini, orang ngelihat happy, tapi gini, karena background saya ada distributor obat, jadi di Papua itu kadang-kadang saya disorot gitu. Ini Rere ngapain gitu loh? Kayak lu kayak kurang kerjaan, apa kantor lu nggak laku gitu, kok lu MLM-an gitu kan? Jadi semua teman-teman saya jadi musuh saya gitu karena saya melakukan bisnis yang di luar pekerjaan saya gitu. Nah, 1,5 tahun, 2 Juli 2023 ini tahun kedua saya. Jadi yang dulunya mereka pada saya dijauhin sama rekan-rekan bisnis saya itu karena distributor obat itu tidak pernah ada yang main MLM ya. Jadi kerjaan saya itu kan saya melakukan mendistribusikan obat-obatan ke rumah sakit, ke dinas, ke apotek begitu kan. Nah terus sempat juga ada yang ngomong lu kurang duit ya gitu. Iya aja lah gitu kan. Terus habis itu saya dijauhin. Banyak teman-teman yang satu grup distributor Papua itu saya nggak pernah disapa gitu. Setiap ada meeting ataupun kerjaan yang lain saya tuh nggak pernah diundang gitu karena dianggap ini si Rere nih agak beda gitu, udah keluar dari yang seharusnya gitu. Nah singkat cerita beberapa orang yang ngejauhin saya tiba-tiba datang ke saya sendiri loh, karena mereka tahu produk yang saya posting gitu. Mereka ngomong, Re, sebenarnya itu produk apa sih, kemarin papa saya pakai dan seperti ini. Nah di situ saya bilang, nah kan gue udah bilang sama lo, dimanapun lu mau tolak AFC suatu saat, semua orang di Papua pasti pakai AFC. Nah, jadi saya bilang sama teman-teman yang dulu ngejoin saya di tahun saya yang kedua ini, saya bilang sama kalian ya, saya itu tidak pernah mendistribusikan racun, saya bilang. Jadi yang saya lakukan ini, saya itu cuman ibaratnya yang saya lakukan ini memang produk ini bagus loh. Apa saya tuh gak jadi pasang ring sama cuci darah. Nah sekarang kita orang farmasi, kebetulan saya apoteker ya, jadi kita orang farmasi lu mau ngomong apa gitu loh. Gak ada lagi gitu loh. Gak ada lagi obat-obatan lu pegang tiap hari karton-kartonan gitu kan. Ngomong-ngomong obat kita tiap hari makannya begituan, makan dari situ juga. Nah sekarang waktu orang tua kita sakit, kita gak ada pilihan gitu loh. Makanya gue bilang sama lu dari dulu, lu orang gak ada pilihan ibaratnya. Produk ini yang awalnya lu musuhin gue, lu akan pakai sendiri. Dan bener, rata-rata semua teman yang dulu ngejauhin saya itu tuh tiba-tiba datang WhatsApp. Jadi sekarang tuh, sekarang saya jadi bintang. Jadi sekarang itu saya kan bukan tipe kalau orang yang kerjaan tuh diumbar-umbar. Bahkan orang nggak ada yang tahu saya ini kerjanya apa, karena ya saya begini, maksudnya mana-mana ya begini, begitu kan. Saya ibarat bukan yang kerja tuh show up, maksudnya ya biasa-biasa aja ya. Kita kan kayak baru AFC ini yang saya mulai posting Instagram, Facebook nih, sampai si bilang sama Ciriana gitu, aduh sih gue gak bisa ngomong lah, kayak lu lah ngomong panjang banget, yang gue lihat tuh gambar doang, panjang amat sih lu kalau ngomong dari A sampai Z. Gue gak baca, yang penting share. Aku gak pinter Instagram, aku gak pinter Facebook, aku bukan orang yang MLM, aku gak punya banyak teman gitu. Tapi di AFC ini sekarang ya, orang Papua tuh, saya selalu kalau ngomong gini, di Papua itu banyak sekali orang yang berpikir kalau kami ini bodoh gitu ya, kami ini terbelakang gitu loh. Makanya saya sering bilang, teman-teman, kita di sini, kita tuh yang punya tanah Papua, kita yang majuin sini gitu loh. Jangan sampai lu orang tuh ibaratnya di sini nggak ngerti ini produk ini lu bisa minum gratis, lu dapat duit gitu loh. Jadi kayak apa ya, saya biasanya kita kalau bisnis kita tuh cuma untung sendiri, paling kita bisa bayar karyawan, kita dapat keuntungan, dan itu keuntungan kita makan sendiri, bener nggak? Nah di AFC itu saya baru kali ini tuh ada bisnis yang saya bisa bikin orang dapat duit sampai
puluhan juta, bahkan ada yang bisa sampai ratusan juta. Itu tuh yang pertama kali yang saya rasakan itu sukacitanya tuh berbeda gitu loh ya. Aduh cilaman. Nah dari sini saya mau bilang sama teman-teman yang tadinya orang yang kalian punya banyak duit sekalipun ya, kalian punya banyak uang sekalipun, tapi yang ibaratnya sukacita untuk bantuin orang, nolongin orang tuh gak bakalan kalian dapetin di mana-mana gitu. Oke, setuju. Terima kasih Ibu Nobrani Dea. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Bu Rere jauh-jauh dari Papua. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu dan teman semua, terima kasih. Perkenalkan nama saya Ginung Utomo, saya dari Semarang. Dan saya bisa mengenal usaha ini karena jasa dari sahabat saya, Samurai juga, Ninja Elite dari UFC. Kita beri aplaus yang sangat meriah untuk Mas Safiuddin. Kait dengan kerjasamanya, ibunya beliau baru saja meninggal kemarin. Mari kita 1 menit kita panjatkan doa untuk ibunya beliau. Oke, menurut agama dan percaya masing-masing kita berdoa untuk almarhumah ibunya Mas Udin. Selesai, terima kasih. Kenapa saya buat waktu untuk memberikan penghargaan kepada Mas Udin? Bapak Ibu saat di panggung ini akan merasakan bagaimana jasa dari seorang sponsor, orang yang menawarkan usaha ini kepada Anda, itu sangat besar. Kita mungkin memang tidak pernah akan tahu bahwa perjalanan ke depannya itu akan mulus. Pasti akan banyak tantangan ke depan. Bahkan hubungan kita dengan sponsor pun bisa jadi ada sebuah tantangan. Tapi apapun itu, sponsor, orang yang menawarkan usaha ini kepada kita, itulah memiliki jasa yang besar kepada kita ketika kita membangun bisnis AFC ini. Bapak Ibu dan teman-teman semua, kita melihat bareng-bareng Bapak Ibu, perjuangan ke depan memang banyak sekali tantangan. Saya memulai usaha ini juga bukan dengan tidak ada tantangan, bahkan sangat besar sekali. 2019 sebelum pandemi, usaha kami konvensional habis. Kami bangkrut, bahkan kami menganggur kurang lebih sekitar 10 bulan. Tidak menjadi siapa-siapa. Bahkan saya malu menjadi seorang bapak dari kedua putri saya. Mereka malu memiliki bapak seperti saya. Bahkan itu diungkapkan kepada pasangan saya. Finally akhirnya September 2020 Mas Udin datang membawa bisnis ini kepada saya. Dan beliau menunjukkan bahwa Mas Udin berhasil bisa membuat bahagia keluarganya. Saya mengenal Mas Udin sudah sangat lama. Kurang lebih 2009 saya sudah berhubungan dengan sangat baik Mas Udin. Dan saya ketika pertama kali dikenalkan informasi tentang EFC, saya sangat tidak percaya. Karena di waktu itu saya pada saat kondisi saya sudah tidak percaya lagi dengan network marketing atau multi level marketing. Karena saya bekerja menjemput rezeki di industri dan marketing mulai sejak tahun 2002 sampai dengan 2018. Dan situ hasil ada, hanya lebih banyak mengecewakan orang. Bahkan saya pun memberanikan diri, pernah 5 kali membuat perusahaan MLM yang tidak ada izinnya. Ketika Mas Udin menceritakan tentang bisnis ini, yang saya lihat jujur bukan produknya, bukan perusahaannya dulu, saya lihat marketing plan-nya dulu. Saya lihat marketing plan-nya dulu, karena saya butuh duit waktu itu. Saya butuh income waktu itu, karena saya malu. Saya malu, sangat malu pada anak-anak saya, karena saya adalah seorang pengangguran di saat itu. Saya lihat marketing plan-nya, saya hitung dengan detail, saya butuh waktu 30 menit, saya pastikan ini bisnis jangka panjang, tidak akan pernah jebol. Bahkan sebelum saya jalan EFC, saya masih sempat terima satu job untuk bikin marketing salah satu multi level marketing di Indonesia. Makanya saya ketika melihat marketing, marketing plan dari EFC, saya katakan sama Mas Udin, oke, saya gabung. Berapa saya harus gabung malam ini? 21 juta, 20 juta 400 kalau tidak salah waktu itu. Saya putuskan besoknya saya running sampai detik ini, dan insya Allah sampai kapanpun, bahkan sampai saya saya tetap akan di EFC. Saya sampaikan ini kepada semua yang ada di sini adalah janji saya. Apapun yang terjadi, tantangan pun ke depan, saya akan tetap ada di EFC. Kali saya untuk menebus dosa-dosa saya. Mungkin dosa-dosa saya yang pernah saya perbuat bagi orang-orang yang pernah bergabung dengan diri saya. Tantangan saya ketika mulai usaha ini, banyak orang tidak percaya dengan saya. Banyak orang yang sudah saya ambil uangnya,
dan hanya demi keuntungan saya. Sampai detik ini masih banyak sekali, bukan gak percaya IFC-nya, orang bukan gak percaya Subarasi dan usul-usulnya, karena orang belum percaya dengan saya. Dan beberapa waktu ke depan saya akan buktikan bahwa saya adalah serius di IFC, saya konsisten di IFC, saya persisten di IFC, dan kita akan sukses bersama di IFC. Bapak Ibu dan teman semua, kita memang tidak akan mendapatkan apa yang kita inginkan, tapi yang pasti kita akan mendapatkan apa yang kita yakini kita akan dapatkan. Sampai jumpa di Pusat Sukses di Pusino.